Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Izzuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan mata kuliah filsafat ilmu. Di pertemuan kali ini kita akan diskusikan terkait dengan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan konsep mapping issues, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan ini saya kategorikan ke dalam 4 klaster perkembangan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan di era pertengahan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan di era modern. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan di era kontemporer. Sebelum kita masuk ke perkembangan ilmu pengetahuan dari masing-masing fase perkembangan sejarahnya, yang pertama yang perlu kita klarifikasi adalah terkait dengan pencarian hakikat ilmu. Dalam dunia pendidikan tinggi, ilmu itu dipandang sebagai isu yang bebas nilai. Artinya, ilmu tidak terikat atas aturan yang bersifat sakral ataupun nilai moral yang diatur oleh masyarakat. Ini menandakan bahwa ilmu itu tidak diikat oleh golongan tertentu, ras tertentu, agama tertentu, ataupun yang lainnya. Sehingga dalam perkembangannya ilmu itu, nilai moral dan agama, dua hal ini dianggap sebagai suatu yang tidak pernah ketemu, baik nilai moral ilmu pengetahuan itu sendiri ataupun agama itu sendiri. Mengapa ini tidak pernah ataupun menjadi diskursus yang tidak pernah ketemu dua titik ini? Karena ilmu itu dianggap berawal dari kemampuan rasional dan empirik seseorang manusia, atau dalam kategori ini kita sebut sebagai filsuf begitu. Nah, sementara agama itu lahir dari sebuah dialektik yang masuk ke dalam aspek wahyu atau al-zo'ok begitu ya, yang secara epistemologi itu bersumber dari perkembangan hati nurani manusia. Nah, di dunia barat, cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan itu cenderung mengedepankan filsafat sebagai sebuah metode yang dipandang mendua, dan tentu dalam hal ini dapat membuka peluang semakin tumbuh suburnya semangat sekularisme. Artinya apa? Semangat sekularisme itu para pengkaji ilmu pengetahuan atau para scholars di dunia barat terutama, mereka memisahkan simbol pemisahan antara persoalan agama dengan ilmu pengetahuan. Nah, antara sekularisme dan ilmu pengetahuan ini cenderung ada perbedaan pendapat di dalam praktek-praktek pengetahuan ilmu pengetahuan hari ini, terutama dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, banyak yang berasumsi bahwa pencarian hakikat ilmu pengetahuan itu bersumber dari dua hal, yaitu ada sebagian tokoh atau ilmuwan yang menghendaki tetap berpendirian teguh dengan sikap sekulernya, dan sebagian besar juga meyakini akan adanya islamisasi ilmu pengetahuan dengan konsep dasarnya itu sumber tauhid atau ketauhidan. Nah, di UIN Sunan Kalijaga sendiri, pemisahan antara sekularisme dan ilmu pengetahuan dalam perkembangannya menawarkan bentuk yang lain. UIN Sunan Kalijaga itu menawarkan konsep integrasi dan interkoneksi. Apa saja yang diintegrasikan? Ada 3 aspek dalam konteks ini. Yang pertama adalah hadratun nas, yang kedua hadratun ilm, dan hadratun falsafah. Hadratun nas itu adalah konteks sumber wahyu, sumber-sumber inti dari para scholars muslim ketika mengkaji terkait dengan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini adalah Al-Quran dan hadis. Sementara hadratul ilm itu adalah perkembangan konteks atau integrasi dalam konteks ilmu itu sendiri yang bersifat rasional, empirik,
dan Hadrotul Falsafah. Nah, Hadrotul Falsafah ini bagian yang tidak terpisah di dalam menjadikan prototipe integrasi dan interkoneksi. Nah, ketika berbicara sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dalam konteks dalam hal ini adalah pengetahuan di Barat, ilmu pengetahuan dan filsafat itu pada kenyataannya tidak dapat dipisahkan. Nah, misalnya kita menengok ke dalam perkembangan awal sejarah itu mencatat bahwa kinerja pemikiran pada zaman Yunani kuno, para filosof itu sibuk berbincang menyoal mitologi atau sesuatu hal yang dianggap mitos. Sementara filsafat adalah cakrawala pemikiran, ilmu pengetahuan adalah sumber pengkajiannya. Nah, misalnya kita petakan di zaman Yunani kuno, di era 600 sampai 400 sebelum Masehi dalam konteks ini, ada dua ciri yang menjadi pembeda di era zaman perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik. Mereka lebih cenderung rasional atau logik dalam hal ini. Logik dalam konteks apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang diraba oleh indera manusia, itu mereka menyaksikan atau mengkontekstualisasikan perkembangan ilmu pengetahuan itu secara logik sesuai dengan nalar berpikir yang mereka miliki. Nah, ciri utamanya di era klasik ini mereka memperbincangkan terkait dengan alam atau nature dalam konteks ini. Misalnya kalau kita merujuk kepada pemikiran Thales pada tahun 626, dia hidup sampai 545 sebelum Masehi. Menurut Thales, segala sesuatu itu adalah air atau benda halus berbentuk uap, benda cair yang berair, dan benda padat berbentuk es. Itu awal mula yang diungkapkan Thales menyoal terkait dengan alam semesta. Ada juga Anaximandros, dia hidup pada abad 610 sampai 540 sebelum Masehi. Menurut Anaximandros, pertama yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang tidak bebas nilai atau to averion. Ada juga bantahan yang ketiga itu dari Anaximenes. Dia hidup pada abad 538 sampai 480 sebelum Masehi. Menurut Anaximenes, alam ini berasal dari hawa atau udara. Nah, kajian Anaximenes ini juga dibantah generasi filsuf selanjutnya di era klasik, yaitu Heraklitos. Dia hidup pada abad 540 sampai 475 sebelum Masehi. Menurut Heraklitos, alam semesta itu adalah sesuatu ataupun segala sesuatu yang menjadi, segala yang ada bergerak secara terus-menerus dan seterusnya. Nah, ada juga pemikiran yang lain yang membantah kajian Heraklitos, yaitu ada Parmenides. Parmenides dia hidup 540 tahun sampai 475 sebelum Masehi, yang berpendapat bahwa alam semesta itu justru bertolak belakang dengan kajian Heraklitos. Jadi sesuatu yang ada itu yang menjadi itu sebelumnya tidak langsung menjadi begitu, tetapi suatu hal yang berkembang secara terus-menerus. Nah, di era klasik ini juga atau di era Yunani kuno, era awal mula terkait dengan dasar para pandangan filosof besar atau para pemikir besar di dunia kontemporer hari ini. Era klasik kuno memunculkan tiga trio filsuf besar. Dalam konteks ini ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, ide utama era ini itu adalah memunculkan kaum sofis atau dalam bahasa lain seorang sarjana atau cendekiawan. Menurut Socrates, di era filsafat Yunani klasik, Socrates mampu menemukan temuan filosofik tentang nilai kebaikan yang dicapai melalui pengetahuan tentang apa yang baik.
Sementara Plato itu mampu menggabungkan pemikiran Heraklitos dan Parmenides dalam konteks ini yang melahirkan paham idealisme, di mana kajian Plato tentang alam ide yang menjadi sumber yang tampak. Sementara Aristoteles itu berbeda dengan gurunya, yaitu Plato. Ia lebih cenderung mengabaikan dunia ide sebagai sesuatu yang tertinggi, melainkan apa yang nampak itu adalah yang sebenarnya. Nah, dari ketiga tokoh ini atau dalam populernya adalah konteks Aristoteles dengan Plato, sampai hari ini masih berkembang di era kontemporer. Misalnya para neoplatonisme menempatkan sesuatu hal itu mesti ketika berbicara terkait dengan sesuatu hal yang ada di dunia ini itu berasal dari ide dulu. Berasal dari ide. Misalnya sebuah handphone dalam konteks ini, misalnya di sini handphone, ini menurut paham para penganut Platonianisme begitu. Ini tidak mungkin ada muncul langsung handphone, tetapi didasari oleh dasar ide. Nah, berbeda atau keterbalikannya dengan paham Aristotelianisme dalam konteks ini. Menurut Aristotelianisme, sebelum adanya ide, mesti ada bentuk yang empirik dulu, ada yang berwujud dulu, baru melahirkan sebuah ide atau gagasan. Nah, dalam perkembangannya, lahirnya dunia ide dan dunia pengalaman itu merupakan puncak di era Yunani klasik, di mana filsafat yang dipersatukan dalam suatu sistem, yaitu logika, matematik, fisika, dan metafisika. Nah, menurut logika Aristoteles, berdasarkan asumsi analisis bahasa yang disebut dengan silogisme itu memiliki 3 cakupan yang mendasar, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Misalnya, jika si A D itu berbadan tinggi, maka dia pintar. Kesimpulannya, AD berbadan tinggi dan juga pintar. Misalnya contoh konteks silogisme seperti itu. Nah, kembali dalam konteks era Yunani klasik ini, banyak yang menyebut sebagai sebuah zaman yang multilinier. Artinya, filosof itu tidak hanya berbincang menyoal makrokosmos atau suatu hal yang lebih besar atau lebih luas cakupannya, tetapi juga membicarakan hal yang mikrokosmos, sesuatu hal yang lebih kecil. Misalnya, tidak hanya berbicara alam semesta, tetapi juga berbicara tentang hakikat manusia itu sendiri. Dalam abad selanjutnya kita masuk ke zaman pertengahan. Ini kalau dalam bataran waktu itu antara 600 sampai 1600 Masehi. Di zaman ini disebut juga dengan sebutan The Dark Age, karena dogmatisme gereja sebagai sentral hegemoni pengetahuan. Sehingga di era zaman pertengahan ini awal mula gejolak dari era kejemudan. Sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kontekstualisasi agama, maka dia dianggap sebagai kejahatan. Misalnya contoh dalam konteks ini ada seorang tokoh Galileo Galilei, misalnya kalau Anda pernah mendengar nama itu, dia mengungkapkan sesuatu hal yang kontroversi kala itu. Dia mengungkapkan kepada para sarjana yang lain termasuk para pemuka agama bahwa bumi itu adalah bulan dengan pembuktian. Tetapi karena ada ortodoksi atau ada dogmatisme gereja sebagai sentral hegemoni pengetahuan, Galileo Galilei itu harus dipenjara menanggung akibatnya karena dianggap dalam tanda kutip peran dogmatisme gereja ini menurut si para pemuka agama Galileo itu telah keluar dari norma, nilai, dan tata aturan agama karena mengungkapkan bahwa bumi ini bulat, misalnya seperti itu. Nah, akibat dari dominasi gereja atau hegemoni pengetahuan dari gereja ini, di masa ini juga disebut dengan masa patristik dan skolastik.
di mana zaman patristik ini diambil dari nama patres yang artinya adalah bapak-bapak gereja, sedangkan skolastik itu berarti guru atau sarjana yang menjadi pengajar seperti Thomas Van Aquino. Begitu untuk untuk penjelasan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah nilai masukan yang positif bagi Anda. Mudah-mudahan untuk perkembangan yang kedua, yaitu perkembangan modern dan era kontemporer, bisa saya lanjutkan di materi ataupun video pembelajaran selanjutnya. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.